Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, selamat pagi semuanya. Bagaimana pengalaman liburan di hari Minggu kemarin? Tentu setiap kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Apapun yang kita alami, mari teruslah melangkah di hari yang baru dengan harapan yang baru juga. Hari ini Sabda Hidup kembali menyapa hati kita semua yang diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Para sahabat yang terkasih, garis dia punya batas loh. Tapi kasih Tuhan itu tidak punya batas. Gunung dia punya puncak. Tapi kasih Tuhan itu tidak berujung. Kasih Tuhan itu sangat nampak dalam apa yang saya sebut Injil hari ini sebagai sebuah pengadilan kasih. Sebuah ilustrasi, beberapa tahun yang lalu, Paus Fransiskus kembali dari Brasil. Di dalam pesawat, dia ditanyai oleh para wartawan, bagaimana pendapat Bapak Paus tentang LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Karena saat itu, wah rame sekali di dunia maya, orang pro dan kontra, debatnya minta ampun. Dan kemudian Bapak Paus dia mengatakan kalimat ini, "Siapakah aku ini untuk menghakimi mereka?" Tentu pernyataan ini juga menimbulkan pro dan kontra. Tetapi ini adalah bahasa kasih gereja. Bahasa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk tidak menghakimi sesama karena kita adalah orang-orang berdosa. 3 hal dari kisah Injil pengadilan kasih hari ini. Yang pertama,
cara Tuhan memperlakukan orang-orang berdosa. Pagi-pagi benar loh, Yesus sudah ada di bait Allah mengajar mereka. Kemudian pada saat itu, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bawa seorang perempuan yang kedapatan bersinah. Lalu di tengah-tengah itu, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana pendapat Rabi? Karena menurut hukum Taurat, bahwa perempuan-perempuan yang demikian, kedapatan bersinah, langsung ambil batu, lalu lempar kepada dia supaya matilah gitu. Ini intinya. Tetapi tanggapan Yesus itu sangat-sangat menarik. Inilah pengadilan kasih yang bedanya. Dia tunduk nulis sesuatu. Injil tidak mengatakan apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus. Tetapi karena semakin ditanya, dia bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia pertama yang melemparkan batu kepada perempuan ini. Kemudian Yesus nunduk lagi, tulis lagi di situ. Ketika dia bangun dan dilihat, tidak ada orang di situ, cuma perempuan itu sendiri dan Yesus. Ini bagian pertama, perlakuannya. Yesus berkata, aku juga tidak menghakimi, menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bagian yang kedua, perempuan ini, dia tahu bahwa dia orang berdosa, dihadapkan di sebuah pengadilan dunia. Tetapi dia tahu, di situ ada Yesus, ada keselamatan di situ. Dia tahu hukum Taurat, dia harus dilempari dengan batu. Tetapi dia dalam keheningannya menghadapi situasi karena dia tahu siapa dirinya. Menarik sekali, kita adalah orang-orang berdosa. Kita belajar untuk mengetahui, mengenal siapa kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kerendahan hati inilah yang menghantar dia kepada sebuah hidup baru. Bagian yang ketiga, di atas semuanya itu adalah kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan sendiri mengasihi orang-orang berdosa. Kasih itu sangat nampak dalam Injil tadi, dan kasih itu dia tunjukkan kepada kita di masa Prapaskah ini. Untuk mencuci hati kita, mempersiapkan diri masuk dalam perayaan misteri kebangkitan Tuhan. Dan untuk masuk kepada situasi, masuk kepada perayaan yang walaupun tahun ini dengan situasi COVID-19 kita tidak bisa merayakan secara bersama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi pesannya sangat penting, yaitu kita juga perlu untuk memperbaharui diri, untuk mengenal siapa kita di hadapan Tuhan dan sesama. Kita adalah dari debu, kita adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan juga sebuah pembaharuan rohani. Karena itu mari tetaplah melangkah. Kasih Tuhan diberikan, tetapi juga perlu sebuah komitmen untuk mempunyai hidup yang baru di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dan mari para sahabatku yang terkasih, saya dan para sahabat bukanlah siapa-siapa, bukan hakim untuk sesama, tetapi kita adalah orang-orang berdosa yang mempunyai kesempatan emas karena diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu rendah hatilah di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.